warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taftahu fihi abwabul jannah wa tuglagu fihi abwabun nar wa tusaffadu fihi syaiton wa yunadu fihi munadin kullalailah. Ya bagiya khairun khulamu ya bagiya sarun aksir. Al hadis wallahu alam bil murad. Pertama-tama yang paling diutamakan, mari kita sebab panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat kecil, sedang, besar, nikmat Islam, insan, iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu tidak ada henti-hentinya. 1 tahun sekali, 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, 1 hari sekali, 1 jam sekali, 1 menit sekali, bahkan di setiap 1 detik sekali, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya ialah bernapas. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat tersebut, karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat tadi menjelaskan, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut, menggandakan nikmat tersebut. Sebaliknya, apabila kita mengkufuri nikmat tersebut, maka azab Allah sangatlah pedih. Tidak lupa, mari kita semua menguraikan salawat serta salam ke baginda kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, dari zamannya makan ubi sampai zamannya makan KFC, dari zamannya naik unta sampai zamannya naik Innova. Ani habibana wa nabiyana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bulan tersebut sebagai musim kebaikan, di mana orang-orang akan mulai mengerjakan berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Akan ada orang-orang yang akan menambahkan ketaatan mereka pada bulan Ramadan tersebut. Akan ada orang-orang yang akan semakin rajin, semakin khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pun memberikan ciri khusus pada bulan Ramadan, yaitu bulan di mana pintu-pintu surga akan terbuka, pintu-pintu neraka akan tertutup, para syaitan akan dibelenggu, dirantai, diikat, dikurung. Dan pada malam itu malaikat akan berseru, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, kejelekan, berhentilah. Begitulah sampai bulan Ramadan selesai. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh amalan keunggulan yang harus kita kerjakan pada bulan Ramadan. Yang pertama ialah sholat qiyamul lail atau sholat tarawih secara berjamaah. Sholat tarawih menjadi ciri khas, ciri khusus yang ada di bulan Ramadan dan berbeda di bulan-bulan lain. Hanya di bulan Ramadan lah kita akan mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Akan banyak orang-orang yang akan berbondong-bondong datang ke masjid untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Tapi mengingat sejarah dari sholat tarawih itu sendiri, tidak lepas dari peran seorang sahabat sekaligus khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Teman-teman, ketika Rasulullah SAW menginstruksikan, ketika saat itu datangnya bulan Ramadan, beliau menyuruh umat muslim untuk mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid.
Namun hari ke hari, waktu ke waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, banyak sekali umat muslim yang datang berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh pada umatnya untuk mengerjakan sholat tarawih secara sendiri masing-masing di rumah merekanya. Inilah ciri khas khusus, ciri khas bahwa Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya, karena beliau ketika melihat banyak umatnya yang mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah, beliau takut sholat tarawih itu menjadi kewajiban bagi umatnya. Teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih dengan keimanan dan keusuhan kepada Allah tanpa ada hal lain, maka beliau akan dihapusi dosa-dosa yang telah terdahulu. Jadi kita mengerjakan sholat tarawih harus dengan keimanan dan kehusuan yang tinggi. Jangan karena ingin dilihat oleh orang lain, oleh teman kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, bahkan sampai pacar kita. Tapi kerjakan sholat tarawih itu secara kehusuan atas pahala dan ridho yang akan Allah berikan kepada kita. Dan amal keunggulan yang kedua ialah bertadarus membaca Al-Quran sambil mengamalkannya. Teman-teman, membaca Al-Quran adalah sesuatu yang paling baik. Karenanya Al-Quran sendiri adalah firman Allah, kalam Allah yang langsung dari Allah, dan kebenarannya tidak perlu dibuktikan, kejujurannya tidak perlu dicari tahu. Al-Quran itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat memberikan kebenaran kepada kita. Dan karena barang siapa yang paling baik di antara umatku, kata Rasul pada saat itu, adalah mereka yang membaca Al-Quran, yang bertadarus sambil mengamalkannya. Bertadarus membaca Al-Quran tidak perlu banyak sekali ayat yang kita baca. Satu hari cukup 10 ayat. Tapi harus kita kerjakan dengan konsisten, terus menerus, istiqomah. Jangan seperti ini, satu hari sampai 100 ayat, tapi kita membaca Al-Qurannya itu 3 hari setelah kita membaca itu. Lebih baik membaca Al-Quran 10 ayat dalam 1 hari, tapi secara konsisten, secara terus-menerus. Setelah kita membiasakan tadarus membaca Al-Quran, maka saat itulah kita sedikit-sedikit mengajarkannya, mengajari isi kandungan ayat tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah 2 amalan yang Rasul contohkan untuk kita lakukan, untuk kita amalkan ketika datang bulan Ramadan. Dan jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, jangan menyia-nyiakan waktu bulan Ramadan ini, karena ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Bisa jadi di Ramadan berikutnya kita sudah tidak bertemu. Oleh karenanya jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena waktu sangat berharga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.